Oke. Baiklah, kita buka PU2-nya. Di sini kalian lihat di halaman 233 ya. 233. Tadi juga udah PK udah PM ya. Semoga tetap tidak menyurutkan semangat sore hari ini. Nah, ya, kita coba cek dulu di sini. Nah, ini materinya. Sepertinya butuh pemanasan, walaupun tadi udah panas ya. Udah butuh pemanasan. Dua soal pertama kaitannya dengan pola bilangan. Coba silahkan cari dulu ya. Siap. Silahkan. Nomor 1. Coba dulu. Rizka menabung setiap hari dengan pola tertentu. Kemudian jika jumlah uang ditabung dari hari pertama sampai hari kelima, jika pola itu tetap, berapakah uang yang ditabung pada hari ke-6? Oke, sudah ada Ben. Oh iya, Ben tadi gak Ibu panggil. Ben, halo, apa kabar? Bu, Semangat ya. Oke, sudah ada jawaban dari Ben, teman kita. Jawabannya A katanya. Oke, yang lain. Tadi habis PM ya, jadi ini tetap aja ya, nanti juga tesnya. Oke, kita ada dua orang. Azam, ya, oke, sip, ya, udah kita boleh nomor 2-nya dikerjakan juga. Kita sambil mengerjakan untuk teman-teman yang lain. Aduh, ini belum ditulisnya. Ada yang berikutnya. 1A, 2A, gitu. Gampang ya. 1A, 2A. Ya, baik. 1A, 2A ya. Yang lain gimana? Tadi. Ya, orang berikutnya. Oke, Azam jawab A, 2A. Oke, ya, baik, teman-teman. Nah, ini yang lain. Apa masih istirahat dulu atau gimana nih? Oke, ini 10 ya. Kemudian 15, 30, 35,
dan 70 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita tinggal sebenarnya dibuat aja satu-satu, ini 5, kemudian ini berapa nih? 15, ini berapa? 5, ini 30 ya. Oke. Kalau ini berapa? 5 ya. Oke. Ditambah 5, kemudian ditambah bilangan. Ya. Jadi di sini berapa? 75. Berikutnya nomor 2. Nah, ditanya yang pertama ya. 40, 20, 10, dan 5. Udah ya. Kemudian di sini juga ada 12, 15, 18, dan 21 ya. Kalau kita lihat ini dari sini ini dibagi 2 ya. Ya kan ya. Berarti ke sini juga dikali 2 ya. Kalau ke sini ya, ini bagi 2. Berarti di sini posisi 80 ya. Kalau yang ininya dilihat aja, ini 3, ini 3, ini 3. Berarti ini 3 ya. 9. Oke, sip ya. Nah, baik. Berikutnya kita coba dari belakang ya. Coba dari belakang dulu. Dari nomor terakhir. Oke, coba nomor terakhir. Dari nomor 20. Mundur sekarang ya. Pesan maju terus ya. Dua buah lampu hias di taman berkedip dengan interval berbeda. Lampu merah menyala setiap 15 detik. Sedangkan lampu hijau menyala 20 detik. Jika dia menyala bersama pukul 19, berapa kali kedua lampu tersebut akan menyala bersamaan kembali dalam durasi waktu 10 menit berikutnya. 10 menit berikutnya itu berapa kali gitu kan? 10 menit berikutnya berapa kali nyalanya ya. Oke. Tinggal diapakan ini? Sama aja ya. Cari KPK-nya dari 15 dan 20 ya. 15 dan 20 berarti KPK-nya sama aja kita bagi berapa nih? Bagi 5 ya. Bagi 5, ini 3, ini 4 ya. Berarti udah dikali aja. Berarti ini 5 kali 3 kali 4 ya semuanya. Kan udah nggak bisa dibagi lagi ya. Jadi langsung dikali KPK-nya 5 kali 3 kali 4. Kan nggak ada yang bisa membagi lagi. Ini nilainya 20 ya. 60 ya. Nah, berarti dia setiap 60 detik dia akan menyala bersama ya.
Nah, tinggal ditambahkan berapa kali kedua lampu tersebut menyala bersamaan kembali dalam durasi 10 menit. 10 menit itu ada berapa detik kan? Kali aja ya. 60 ya. Berarti sama dengan 600 detik ya. Nah, jadi 600 dibagi 60. Jadi sama dengan 10 kali. Ya. Dan setiap 60 detik dia menyala ya. Detik itu. Ada 10 menit berarti 600 detik ya. Oke, sip. Berikutnya ini yang kemarin nih kayaknya kalian bisa deh. Coba nomor 19. Dilihat ada bilangan yang berurutan sama. Gunakan prinsip faktorisasi A kuadrat min B kuadrat, di mana bentuknya adalah A min B dikali dengan A plus B gitu ya. Oke, cobain dulu. Kayaknya ada yang banyak yang bisa ini ya. Oke, coba dulu ya. Halaman 200 berarti nggak jadi 223 dong. 236 ya. Halaman 236 nih yang baru masuk. Halaman 236. Oke, coba sudah bisa. Karena dia selisihnya satu-satu, ya kan? Coba cari dulu. Oke, sudah? Nah, karena di sini ada 6788, 6787, 6789. Oke, kita ambil polanya, diambil yang jadi X-nya itu sama aja 6788 tambah 1 ya. 6788 kurang 1. Nah, di sini ada 6788 dikuadratkan gitu ya. Nah, otomatis ini akan jadi perkalian A kuadrat min B kuadrat, berarti 6788 dikuadratkan minus 1 gitu ya. Minus di situ ada 6788 dikuadrat ya. Nah, ini habis. Berarti X-nya sama dengan minus 1. Dari mana minus 1? Kan 1 kali min 1 ya. Oke, sekarang Y-nya lakukan hal yang sama. 8765 kuadrat, 8766, 8764 ya. Berarti boleh kita tulis jadi apa? Yuk. Oh iya, 8765-nya jangan diganggu. Dah ini kan udah kuadrat ya. Nah, yang kita ubah tuh ini perkaliannya. Kita ubah, kita kalikan. Berarti di sini ada minusnya itu kita anggap operasi pengurangan ya. Jadi yang di sini itu ada lagi di dalamnya, yaitu 8765 tambah 1 kali 8765 minus 1 gitu ya. Nah, sehingga dapatlah
A kuadrat lagi ini sama ini. Berarti minus A kuadrat. Berarti 8765 di kuadrat dikurangi 1. Ya, hati-hati di sini. Di sini ada dalam kurung ya. Sehingga hasilnya ini habis. Tinggallah jadi plus 1 ya. Nah, maka nilai X, Y-nya, oh Y-nya min X, berarti berapa? 1 dikurang minus 1. Jadi hasilnya positif 2 ya. Ayo, habiskan. Nomor 18. Seorang peternak memiliki persediaan pakan yang cukup untuk 40 ekor ayam selama 15 hari. Jika peternak tersebut menjual 10 ekor ayam, ayamnya dijual, lalu berapa hari persediaan pakan akan habis digunakan oleh ayam yang tersisa gitu. Jadi ceritanya apa nih? Ada ayam, itu diceritakan ada pakan. Oh, kok pakan? Ya berapa harinya ya? Berapa harinya? Nah, jadi si pakan tadi 40 ayam itu dia habis selama 15 hari ya kalau dimakan sama 40 ayam. Jika peternak sibuk menjual berarti kan sisanya tinggal 30 gitu kan? Ya, ini perbandingan berbalik nilai, ya kan? Berbalik nilai. Jadi kalau kita hitung X berbanding 15 sama dengan 40 per 30 ya. Jadi kalau ini dibagi dengan ini hasilnya 2, maka nilainya sama dengan 20 hari ya. Jadi pakannya habis selama 20 hari gitu kalau dimakan oleh 30 ayam ya. Nah, ini enggak semangat, masih ada di kelas, masih ada ya. Jangan biarkan Ibu ngobrol sendiri nih. Masih ada, Reiko masih ada, Florence. Masih Bu, masih ada Bu. Nanti ngomong sendiri nih. Oke, ya. Capek Bu tadi 2 jam. Iya, dipahami ya. Oke, ceritanya sekarang yang ini tantangan aja ya. Kalau kalian kayaknya kalau PM-nya udah mantap tuh. Sekarang ini 2 tahun yang lalu, cerita 2 tahun, cerita setahun, cerita yang akan datang kan udah ini. Yuk latihan coba coba deh. Kayaknya kalau nonton ngantuk nih lama-lama. Nonton doang, denger doang, kayaknya teh udah kemana? Tiba-tiba sudah ke alam apa? Alam bawah sadar ya tidur. Oke, cobain deh. Kemarin kan udah dikasih nih triknya. Nanti kita cari yang agak ini aja ya, agak beda-beda aja ya. Nah, yang 17. 17 mau yang menantang. Kasih waktu dulu ya, kerjakan. Denger tuh agak capek ya kayaknya
Iya. Nyampe. Oke. Masuk ke sana aja. Ya, oke, kita lanjutkan ya. Tidak ada yang memberi jawaban ini. Aku lelah. Aku lelah. Oke ya. Baik. 2 tahun yang lalu, cerita yang lalu kita gunakan variabel X sebagai ibu dan Y sebagai Rani ya. Nah, nanti kalau ngerjakan nggak mungkin ditulis ya, tapi diingat aja. Nah, jadi cerita yang lalu itu X min 2, Y min 2. Jadi variabelnya paket makainya ya. Kalau cerita 6 tahun yang akan datang, berarti ceritanya X plus 6, Y plus 6 gitu kan. Nah, tinggal kita olah sesuai dengan keterangannya. 2 tahun yang lalu usia ibu 4 kali usia Rani. Jadi kita boleh nulis X min 2 sama dengan 4 kali Y min 2. Begitu ya. Kalau yang ini ceritanya 6 tahun yang akan datang, 2 kali usia ibu sama dengan 5 kali usia Rani ditambah. Berarti 2 kali usia ibu sama dengan ya, adalah itu sama dengan juga. Adalah sama dengan itu kalimat yang sama. Ini apa nih? 5 kali usia Rani Y ya. Tambah 6 ditambah 14 gitu ya. Kayaknya kalau nggak ada ralat ditambah 14 ya. Kalau ada ralat ditambah 6 ya kalau nggak salah. Bukan ditambah 14 deh kayaknya. Tambah ini kayaknya ada yang diralat ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah tambah 6 ya kalau nggak salah ya. X-nya sama dengan X min 4Y sama dengan min 8 sama 2 ya. Berarti minus 6. Kalau ini 2X min 5Y sama dengan 30 dikurangi 12, 18, 18. Ini kita 6 ya kalau nggak salah ya. 36 dikurangi 12, 24 kalau nggak salah ya. Ini ada perubahan ya, bukan 14. Ini ganti yang 2X min 5Y 30 ditambah 6, 36 kurangi 12, 24 gitu ya. Nah, kayaknya seperti ini. Coba ini kita kali 2 ya. X min 8Y sama dengan minus 12 ya. Ini sama dengan dikurang kan. Jadi 3Y sama dengan 36
Y-nya sama dengan 12 ya. Y-nya 12, masukkan aja ke kaitannya sama ini, boleh nih. Ya, sedikit lagi ke sini. Berarti X-nya sama dengan 4 kali 12 dikurangi 6. 48 dikurangi 6 ya. Sama dengan 44 ya. Nah, ini diganti ya. Diganti 6 ya. Kalau 14 itu kita jadi berapa? 30, 44 dikurangi 12, 32. Ya. 32 kurang bagus angkanya. Yang penting bisa inilah, bisa angkanya bisa bagus. Pertanyaannya bukan 44 gak ada. Tapi pertanyaannya berapa usia ibu saat Rani lahir? Ya. Nah, berarti kalau kita lihat di situ 44 dikurangi dengan umur Rani. Ya, umur Rani 12 tahun yang lalu. Ya, ini jadi 42. Oh iya, salah di situ. 42 ini. Ya, makasih. 44, 42. 42 dikurangi dengan 12. Jadi umur ibu saat itu 30 tahun ya. Nah, jadi ini diganti dengan 6 ya. Bukan, maksudnya biar angkanya bisa dihitung. Kita ganti dengan 6 tahun ya, bukan 14 tahun ya. Nah, jadi ini 6 tahun. Penggantinya 14 itu 6 tahun. Oke. Jadi kalau soal kayak gini nama materinya apa sih? Dulu kita belajar SPL DV ya, SPL DV. Ada yang bilang DV, DV ya. Dua variabel, sistem persamaan linier dua variabel ya. Oke. Nah, kayak gini nomor 16 adalah perbandingan. Seperti yang kemarin, kita buat aja bentuk perbandingan ya. Emas 18 karat itu merupakan logam yang terdiri dari emas murni, lalu ada perak, ada tembaga ya. Ini 75%, ini 10%, 15%, dan 10% gitu ya. Nah, kemudian jika sebuah cincin emas 18 karat mengandung 3 gram tembaga, ini mah gampang lah ya. Berapa berat murni yang terdapat dalam cincin tersebut? Berat emas murninya. Nah, ini sudah satuan sebenarnya ya, 3 gram. Berarti yang di sininya berapa gram gitu kan? Jadi tinggal kita cari aja misalnya ini X. Ya, berarti X sama dengan, sebenarnya ini perbandingan senilai itu kita boleh mengatakan gini, kalau X berbanding 75% sama dengan 3 berbanding 15% gitu ya, kali silang. Makanya kita bisa mengatakan X sama dengan 75% dibagi 15% kali 3 gram gitu ya. Coret aja ya, ini 5 ya. 5 kali 3 berarti 75 dibagi 15 3 ya. Kali 3 15 gram. 75
Oh, Ibu ngambilnya tembaga. Ini salah itulah ya. Berarti tembaga pasangannya ini bukan dengan perak ya. Aduh, ini udah ngantuk ya. Capek ya. Tinggal dikali aja ya. Jadi di sini yang tembaganya. Per 10 berarti ya. 10 dikali dengan 3 ya. 3/10 gitu ya. Per 10 kali 3 di sini. Nah, ini kita bagi 5 2, bagi 5, ini 15 ya. Bagi 5 2, bagi 5 itu berarti 45 dibagi 2. Jadi 22,5 gram ya. Tidak terlalu ini ya. Nah, berikutnya nih. Sebuah kolam, nah biasanya kalau kita ingin lebih membuat kita konsentrasi, ini biasanya dibuatlah sketsa ya. Sebuah kolam renang diisi air saat ini sudah terisi 45%. Jadi anggap aja di sini ada airnya 45% terisi gitu ya. Nah, kemudian kolam itu diisi lagi terisi 80%. Nah, jadi ditambah lagi istilahnya ya ditambah-tambahin di sini itu jadi seluruhnya 80%. Dan 80% itu dari 14.000 liter, gitu ya. Pertanyaannya, berapa kapasitas total kolam renang jika terisi penuh? Nah, jika terisi penuh. Nah, posisi 14.000 liter itu dalam perbandingannya, dalam persennya, ini hasil pengurangan dari 80 dikurangi 45 ya. Jadi ini ada 35%. 35% itu senilai ukuran sebenarnya adalah 14.000 liter. Nah, kalau ditanya 100%, kenapa tanya 100%? Kan full 100%. Maka nilainya berapa liter, kan kayak gitu ya logikanya. Jadi kalau kita ditanya gitu ya sama aja. Ini X misalnya, X itu sama dengan 100 berbanding 35 kali 14.000 liter ya. Ini dicoret aja. Kita lihat nih 1435 itu kalau dikali nggak bisa misalnya ya. Oke, kita bagi aja 5. Bagi 5 20, bagi 5 7 gitu ya. 14 bisa dibagi 7 nih. 2. Nah, berarti 20 kali 2, 40. Ya, tambahin nolnya 3. Jadi seluruhnya isi bak itu adalah 40 liter gitu ya. Nah, yang ini menggunakan dua variabel itu.
Nih. Rombongan guru akan pergi berwisata menggunakan beberapa mobil minibus. Gandeng banget ya. Rombongan guru akan pergi berwisata menggunakan beberapa mobil minibus. Jika setiap mobil diisi 6 orang, maka terdapat 2 orang yang tidak terangkut. Namun jika setiap mobil diisi 7, maka satu mobil hanya terisi oleh 4 gitu ya. 4 orang. Nah, kita buat perumpamaan ya. Di sini kan ada guru, berarti banyak guru. Kita beri X aja. Banyak mobil. Aduh. Nah, jadi katanya kalau jika setiap mobil diisi 6 orang, jadi dari bahasa mobil, jadi kalau kita tulis 6 mobil, ya kan, ditambah dengan 6 kali mobil. Nah, ada orang 2 yang tidak terangkut. Nah, ini adalah X-nya gitu. Jumlah orangnya. Kalau mobilnya 10 berarti 62 orangnya ya. Nah, kemudian jika setiap mobil diisi 7, maka terdapat satu mobil yang hanya terisi oleh 4 orang. Jadi kalau kita tulis di sini, kita boleh tuliskan 7 mobilnya, banyak mobil berkurang 1. Kalau diisi 7 ya, ditambah dengan 4 orang. Yang tadi mobil 1 itu tadi ya. Kan mobilnya ini 4 itu berarti di satu mobil. Nanti ini jumlah orang. Nah, dari sini kita lakukan substitusi ya. Sama dengan 7Y min 1 plus 4 ya. Jadi Y-nya berapa? Y-nya 5 ya. Y-nya 5. Y itu apa? Mobil. Nah, kalau X-nya sendiri, masukkan aja ya. Masukin ke sini ya. Nah, 6 kali 5 ditambah 2. Jadi banyak mobil, banyak orangnya 32. Gitu. Oke. Y-1. Kan ini banyak mobil ya. Kalau kita bicara banyak mobil, kalau berkurang 1 berarti siapa yang berkurangnya? Mobilnya berkurang 1, berarti Y-nya berkurang 1. Y itu misalnya ada Y itu 10 ya. Berarti 9 mobilnya. Karena kita nggak tahu jumlah mobilnya berapa, ya dia berkurang 1 gitu. Gitu ya. Kalau kita nyebut 7Y kurang 1, ya berarti itu mah orangnya ya bicaranya. Bisa juga sebenarnya kita ya, jika X-nya dibagi 7 itu dapatnya hmm,
Seperti itu ya. Nah, misalnya nih kalian tuh agak-agak bingung pakai rumus. Caranya gimana? Kalau ingin misalnya ini, ya boleh aja dicoba ya. Kan itu bukan berarti tidak boleh. Misalnya setiap mobil diisi oleh 6 orang, maka sisanya 2. Berarti dibagi aja 6. Mana yang bersisa? Bersisa 2 orangnya. Kalau ini iya, ini iya. Ya, bagi 6, 42. Nih ya, itu. Jadi 3. Kemudian dibagi 7 lagi, gitu kan? Maka dibagi 7, 37, 32 dibagi 7, gitu. 32 dibagi 7. Kalau misalnya ini, kita lihat ini. Nah, atau ini, misalnya. Gitu aja. Kalau ini kan ada 5 mobil ya. Coba dibagi 7. Tiap mobil dibagi 7, ini berapa? 35 ya. 35. 7 kali mobilnya berkurang 1. 7 kali 4, 28. Gitu kan? Mobilnya kan berkurang 1. Kalau ini misalnya dibagi, memang dapatnya tetap sama ya. Dibagi 6, itu 6 mobil. 6 mobil kan? Ini bukan cara sesat ya, tapi kita kan daripada kita berpikir apa yang harus dikurang, apa yang harus ditambahkan, polanya kayak gitu aja. Mana yang pertama dibagi 6, sisanya 2. Nah ini, sisa 2, gitu kan? Misalnya 6 mobil, udah dapat nih 6 mobil, kali aja. Kurangi 1 jadi 5, 7 kali 5, 35. Apakah sisanya 4? 35, ini sisanya 3, maka jadi salah, gitu ya. Kemudian yang ini juga sama. Bagi 6, 7 mobil. Mobilnya dikurangi 1, jadi 6. 6 kali 7, berapa? 6 kali 7, betul? 42. Sisanya enggak 4, berarti salah. Gitu ya? Itu juga sama. Ya, boleh kalian seperti itu. Logika berpikir. Salah. Jawabannya sudah ada. Ya, tinggal di pola kayak gitu. Bisa ya? Jangan ditinggalkan soal seperti ini gara-gara susah membuat persamaannya gitu. Ya, gitu. Bagi 6, oh ada nih. Nanti cobain lagi. Mobilnya dikurangi 1 kali 7, misalnya jadi 4 enggak gitu kan? Seperti itu ya. Tingkat kita punya nilai dan tidak bukan tidak salah gitu kan? Cara kita tidak salah, bukan menebak, tapi kita mencoba dengan logika berpikirnya ya. Oke. Nah, seperti kemarin kita sudah tahu ya pola seperti ini. Kalau yang pertama kita ambil adalah yang tidak membuat bentuk atau mencari bentuk-bentuk perbandingan gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini. Yang nyata-nyata kelihatan. 3 toko memiliki cabang 3 tadi ya. Lalu perbandingan omset toko X dan toko Y 3/4. Omset toko Z, lihat Z, Z adalah 1,5 kali lipat dari omset toko X, gitu kan? Nah, selisih omset toko Y dan Z adalah 5 juta. Toko X memiliki omset sebesar 12 juta. Informasi mana yang dapat digunakan untuk menentukan omset toko Z?
Kalau kita lihat di situ kan yang toko Z-nya itu ada hubungan di sini nomor 2 sama nomor 2 sama nomor 4 ya. Kenapa nomor 4? Karena toko X-nya itu udah jelas dapatnya 12 juta. Kalau toko Z 1,5 kali lipat dari omsetnya, gitu kan? Tinggal dikali 1,5, berarti 12 tambah 6, 18 juta. Kan ketahuan ya, jadi omset toko Z-nya. Jadi kita ambil 2 dan 4. Itu apa tulisannya? 300 305 dolar gitu. 300 dolar gitu ya. Oh, telurnya 300 gram. Ada lambang apa ya di sini? Oke, dikira dolar. Sebuah resep kue kering membutuhkan tepung terigu, mentega, dan gula dengan perbandingan 5:4:2. Wah, ada kelihatan kan? Ada perbandingan. Berat telur yang digunakan adalah 75% dari berat gula. Oh, berarti ada 4 bahan. Cuma yang satunya itu tidak masuk kepada perbandingan ukuran untuk kue kering. Jadi di luar itu ya. Jika berat telur yang digunakan adalah 300 gram, berapa berat tepung terigu yang harus disiapkan? Berarti kita punya 2 perbandingan. Ada yang kuenya dari kuenya, ini tepung, ini mentega, ini gula, gitu kan? Perbandingannya 5:4:2. Lalu di sini ada telur. Telurnya itu 75% dari itu kali gula. Jika berat telur 300 gram, nah ini yang kita pakai. Jika telur 300 gram, maka gula pasti tahu dong ya. Ini 75%. Berarti kalau gula berarti sama dengan 100 dibagi 75 kali 300 gram. Coret ya. Ini berarti 4 sama 3. 3-nya coret lagi. Tuh, jadi ini 400 si gulanya itu ukuran sebenarnya 400 gram. Ya udah kalau dia nanya tepung terigunya ya udah tinggal dibanding ya. Berarti ini teh kita dapatkan 5/2. 5 berbanding 2 dikali 400. Berat ya. 2 ya. 5 kali 200.000 gram. Ini sama dengan 1000. Lanjutin lagi. Nah, sekarang kita mulai membaca bentuk-bentuk seperti ini ya. Jangan ditinggalkan soal kayak gini ya. Kadang-kadang bisa langsung terjawab. Memang ada yang harus dihitung misalnya, tapi bisa kelihatan ya dari gambar gitu ya. Coba kita menalar, namanya penalaran. Diagram batang horizon ini adalah pendapatan dan keuntungan. Ada pendapatan, ada keuntungan. Di sebuah toko kue dari mulai 2017 sampai 2011. Yang warna cerah ini pendapatan dan keuntungan. Berdasarkan data di atas, besarnya perbandingan persentase keuntungan terhadap modal pada tahun 2020 terhadap 2017.
2020. Nah, ini perbandingannya ya. Persentase keuntungan terhadap modal pada tahun 2020 yang ini dan 2000. Namanya persentase berarti kita lihat dulu nih keuntungannya. Keuntungannya berapa tuh? 25. 2017 itu 25 berbanding modalnya ya. Modalnya itu ya dilihat dari sininya. Kan ini pendapatan ya. Modalnya itu kan berarti si untung itu pendapatan dikurangi untung. Nah, sekitar berapa tuh? Dari di sini 55 dikurangi 25. Berarti 30 ya. Oke, kalau yang 2020-nya kita lihat nih. Ini jauh banget nih. Kecil ya, 10. Nah, itu 10 ya berbanding 60 gitu. Kalau ngelihat perbandingan ininya harus sama pembaginya. Ya, sama-sama dijadiin 60. Ini samaan jadi 60 kali 2 berarti ini 50. Berarti perbandingannya 50. Siapa yang duluan? Yang disebutnya 2020 dulu ya. Nah, berarti perbandingannya 10 banding 50. 1 berbanding 5 gitu ya. Pengertian untung, modal, dan pendapatan ya. Modal itu pendapatan dikurangi untung atau dikurangi ruginya atau ditambahin rugi ya. Oke, sampai sini bisa ya. Lanjutkan nomor 10. Bahasa-bahasa kalimat dalam soal itu berpengaruh kepada pola kita membuat variabelnya atau operasinya ya. Di sini tuh. Nih ada kata kapasitas ini 20% lebih besar. Ini lebih besar itu apa? Lebih besar. 20% lebih sedikit. Nah, 20% lebih. Lebih itu berarti ditambah. Ya. Di kalimatnya, daya tampung bioskop itu sebelum direnovasi itu 360. Gitu. Kapasitas itu ya 20% lebih sedikit daripada kapasitas sebelum direnovasi. Jadi ada bahasa sudah direnovasi, ada yang belum direnovasi. Nah, kalimatnya di sini yang sudah direnovasi. Posisinya 360 kursi. Posisinya lebih sedikit. Nah, lebih sedikit. Lebih sedikit. Posisinya lebih sedikit daripada, lebih sedikit ya. Lebih sedikit. 20% lebih sedikit. Berarti sedikit berkurang ya. Nah, di sini berarti 100% kurangi 20%. Yang belum direnovasinya posisinya dalam 100%. Gitu ya. Udah tinggal dibagiin aja. Kapasitas ini lebih sedikit daripada kapasitas sebelumnya. Berarti sebelumnya itu lebih banyak ya. Persentasenya lebih besar. Tinggal dihitung aja ya. 100/80% kali 360 ya.
dibagi 2, dibagi 25, dibagi 24 ya. Berarti dibagi 4 ini 9. Jadi sama dengan 450 kursi sebelum direnovasi ya. Nah, nanti ini kalau udah nyampe ke yang apa? Yang bisnis, ya kita udah mikirinnya beda lagi. Kok jadi berkurang? Udah direnovasi berkurang, duitnya sedikit dong. Nah, mungkin itu bentuknya dibuat lebih nyaman ya. Jadi orang akan, jadi ini beda lagi pola pikirnya kalau udah jadi bisnis ya. Jadi, ya kan kadang-kadang kan kalau kita usaha kok jadi sedikit kursinya, ya posisi apa nanti untungnya jadi berkurang kan. Jadi ada lagi ilmu bisnisnya ya. Oke, biar nggak ngantuk aja. Miss kamunya kemana nih? Halo, Safa, ada Safa? Ada Bu, ada. Ibu nggak mau sendiri ini. Panggilan satu-satu. Baik, kita lanjutkan lagi. Panitia perlombaan mengelompokkan peserta yang terdiri dari 50 siswa laki-laki, 126 siswa perempuan ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota laki-laki yang sama dan anggota perempuan yang sama. Jika setiap kelompok dibuat sebanyak mungkin, berapa selisih antara jumlah peserta perempuan dan laki-laki di setiap kelompoknya. Ini soal apa nih? Kalau dibuat kelompok itu apa soal? Soal faktor persekutuan. Ya. Kemarin tuh ada yang nanya, Bu, apa faktor perkalian sama faktor eh, faktor apa ya? Faktor bilangan, faktor prima. Oh ya, ada yang faktor prima, ada yang faktor perkalian. Ya. Nah, itu kan hati-hati. Ini sedikit melenceng. 12. Ini faktor faktor perkaliannya sama faktor primanya. Kalau faktor primanya berapa? 2 bagi 2 kan 6. Bagi 2 lagi ya. Ini ya cara pohon faktor ya. 3 ya. Nah, berarti faktor primanya 2 pangkat 2 kali 3. Ini faktor prima ya. Kalau faktor perkalian ya udah wes 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Berarti ini semua 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu faktor perkaliannya. Ya, bas ya. Ini keingetan nih Bu karena ada yang bertanya ya. Nah, jadi kalau yang ini faktor apa lagi? Ya faktor persekutuan. Berarti pembaginya yang terbesar. Berarti antara 90 dan pembaginya itu yang besar. Kan katanya di sini dibuat setiap kelompok dibuat sebanyak mungkin. Jadi kelompoknya yang banyak gitu. Nah, bagi aja berapa nih? Yang udah bisa ngali besar ya kaliin aja besar ya. Misalnya di sini kita bagi 6, bisa nggak? Bisa 6 ya? 6 kali 15, betul? Ya, 15 ya. Kemudian ini 2 sama 1 ya. Nah, ini berarti kan 6 itu bisa membagi semuanya. Bagi lagi, bagi 3 ya. Ini jadi 5, ini jadi 7. Nah, jadi kalau yang namanya FPB itu ya ini. Ya, pembagi terbesarnya itu ini. Gitu. Oke.
Pertanyaannya apa? Berapa selisih? Oh, apa? Oh iya, betul. Nah, begitu dong. Kasih jawaban, Kek. Berarti kalian itu ada di dalam sini. Ibu ngomong aja. A katanya. Iya, udah. Jadi kalau ini kelompoknya ada berapa? Kelompoknya itu ada 18 dari 3 kali 6. Masing-masing isinya berapa ini? Ini adalah laki-laki, 5 orang. Ini ada 7 orang. Nah, berapa selisihnya? Ya 7 kurang 5. Berarti selisihnya perbedaannya 2 orang. Begitu ya. Jangan terbalik ya. Yang mencari ini terbalik. Oke. Lanjutkan. Ada pertanyaan untuk ini? FPB dan KTK ya. Lanjutkan. Diagram batang horizontal berikut menunjukkan batang jumlah peserta yang berhasil dan mengulang pada sertifikasi keahlian selama 5 gelombang. Masih kelihatan nggak ini? Kalau nggak kelihatan, kalian lihat di bukunya. Yang di atas hijau itu mengulang, yang berhasilnya yang hitam. Nah, berdasarkan tren data di atas pada gelombang, keberapakah tercapai tingkat efektivitas pelatihan? Artinya persentase keberhasilannya itu tinggi. Tingkat persentase keberhasilannya tinggi. Gimana cara melihat keberhasilannya? Yang berhasil berbanding dengan itu kan berhasilnya lebih panjang ya. Ya selisihnya ya. Nah, jadi dilihat yang terpanjang selisihnya itu kita lihat manakah yang selisihnya terbesar. Karena berhasil dengan mengulang itu berarti lebih banyak berhasilnya, begitu kan? Kalau 50 dengan 100, ya berarti itu 50 berhasilnya, latihannya itu ya perbandingannya 2:1, gitu ya. Nah, ayo, apa jawabannya? 8C katanya. 8C gitu. Coba lihat dengan yang 4, mana yang lebih tinggi. Bu, maaf, Nah, kalau ini kita bandingin ke mananya ya? bandinginnya. Kan Iya, gagal dengan selisihnya, keberhasilannya dengan selisihnya. Selisihnya berapa? Dengan kalau kita lihat ya berhasil dengan gagal itu jauh banget. berarti Misalnya maksudnya kayak nomor satu, 190 nomor dikurang satu itu berapa? Nomor satu itu berhasilnya 20, berhasilnya 180. 150 Eh, oh, 150. berbanding kan berhasil ya, banding Ya, 50 gitu kan? heeh. Atasnya berarti ini 3 berbanding 2 ya. Nah, 240 dibanding 60 berarti bagi 6 4 ya. Iya. Ini 1,5. Ini 4 gitu. Oh, gitu. Gitu. Tapi ini C-nya gede ya. Tingkat keberhasilannya. Oh, efektivitas pelatihan, persentase keberhasilan tertinggi.
Kalau dikurangi aja berapa nih? 180, ini 180. Persentasenya dari jumlah semuanya. Oh gini, 150 per 200 ya. Apa nih? Kalau dilihat ini dari panjang aja deh sebenarnya ini berapa? 3/4 ya. Kalau ini 180 berbanding 240 salah. 240 berbanding 300 bagi berapa nih? 6. 4 ya. Mana ya? Efektif perbandingan persentase keberhasilan tertinggi. Persentase perbandingan kali persennya. 75%, ini 80%. Ya benar ini. Ya, gitu ya caranya. Ini salah. Jadi 3 ini ya 150 berbanding jumlahnya. Jumlah keseluruhannya. Itu persentase keberhasilan. 240 berbanding 300. 190 berbanding berapa tuh? 200 ya ini kalau dihitung ya. Lalu 210 berbanding 250. Nah, kayak gini ini perbandingannya besar mana nih? 15 dengan 16. Besar ini ya. Ini 80 dengan besar ini ya. Oh iya, ini lebih besar. Berarti C ya, benar ya? Iya Bu, C Bu. C, iya. Paling besar ini C. Oh, ini 210 banding 250. 210 banding 250. Kalau kita bagi ini. Bagi 73 bagi 37 bisa ya, kaliin aja sama ini 100 sama 100 lebih besar ini. Bu, mohon maaf, nomor 17 boleh ulang nggak Bu? Yang mana? Yang 2, 17 ya, yang 2 tahun lalu usia Ibu adalah 4 kali usia Rani. itu ada ralat, ada ralat, ada ralatnya 6 itu, bukan 14 tadi udah dibahas ya, diganti 6 tahun. Kayaknya kalau itu jadi koma ya. 14 ganti 6 ya. Nah, oke. Ini C ya tadi ya. Oke, baik. Kita lanjutin dikit lagi. Nah, ini yang kalimat-kalimat kayak gini. Bacalah 2 informasi ini. 5 tahun yang lalu usia Andi adalah sepertiga dari usia 10 tahun yang akan datang. Selisih usia Andi dan adiknya 4 tahun. Pilihlah informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan. Berapa usia Andi saat ini? Gitu. Usia Andi. 5 tahun yang lalu, berarti ini ceritanya kalau Andinya ini posisinya adalah sekarang,
maka usia 5 tahun yang lalu, maka Andi itu adalah X-5 gitu kan. Usia sepertiga dari usia 10 tahun yang akan datang. Berarti kalau 10 tahun ini 5 tahun yang lalu, ini 10 tahun yang akan datang. Berarti usia Andi apa? X tambah 10 ya. Berarti kita boleh mengatakan gimana ini kalimatnya? Usia Andi 5 tahun yang lalu adalah itu sama dengan sepertiga dari usia 10 tahun yang akan datang. Gitu kan. Nah, ini udah bisa menjawab belum X-nya? 3X min 15 sama dengan X plus 10. 2X sama dengan 25. Berarti X sama dengan 12,5. Sudah terjawab belum? Berapa usia Andi sekarang? Andi sekarangnya ini kan? Sudah. Berarti itu. Kemudian 2, selisih usia Andi dan adiknya 4 tahun. Kalau cuma 2 doang, bisa? Tidak. Kalau Karena itu baru satu variabelnya, yaitu Andinya X, adiknya Y, baru cuma satu. Harus ada persamaan berikutnya supaya bisa dieliminasi atau substitusi. Berarti cukup satu saja. Ya. Gitu? Ya. Lanjutin lagi. Tabel lagi ya. Kayak tabel yang tadi. Dalam diagram batang horizontal menunjukkan data jumlah peserta yang berhasil dan mengulang pada sertifikasi keahlian 5 tahun. Manakah pernyataan yang paling akurat untuk menggambarkan kondisi pelatihan tersebut? Jumlah peserta yang mengulang selalu meningkat di setiap gelombang. Mengulang. Enggak ya, di sini naik turun. Gelombang 4 memiliki jumlah peserta berhasil paling banyak sekaligus memiliki persentase kelulusan tertinggi. 4 itu lulusnya paling banyak ya. 240. Persentasenya tadi berapa persen? Tingkat efektivitas pelatihan persentase kelulusan pada gelombang 3 lebih baik dibandingkan gelombang 1. Persentase kelulusan. Kelulusan itu kan persentase kelulusan itu berarti yang lulus dibagi jumlah semuanya, ya. Kalau nomor B gelombang tingkat efektivitasnya, ya. Itu tadi ya, persentase kelulusannya lebih baik dibanding gelombang 1, ya kan? Jadi udah kita hitung. Jadi jawabannya C ya. Jadi nomor 3 lebih tinggi ya. Bu, kalau nggak dihitung gimana? Ya itu tadi mata-mata kita ya, perbandingannya. Membandingkan ya. Karena ini ngacak ya, jadi tetap aja jaraknya tipis-tipis juga nih. 240-nya ya. Nah, kalau ini terakhir. Masih ada yang bagus lagi enggak? Oh, udah habis. Seleksi anggota tim dapat dinilai berdasarkan aspek wawasan kemampuan. Ini udah biasa kita bicarakan ya. Perbandingannya 3:2. Berarti kalian memilihnya yang mana dulu? Yang ambil perbandingannya yang besar dulu ya. Diambil aja yang terbesar. Yang terbesar ini kan. Otomatis berarti ini kan. Nah, tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk, karena ini selisihnya terlalu tipis, 3:2 ya. 3:5 ya udah jelas. Misalnya 5:2 udah jelas ya. Nah, ini kita cek lagi yang gedenya. Ya.
tinggal dikali-kali aja. Kayak gini kali 180 ditambah 190 gitu, 37 ya. 240 ditambah 140, 280, 380, dia udah menang ya. Kelihatan ini 270 ditambah 100. Ini udah kalah ya. 85 apalagi nih, 210 ditambah 170 ya. Nah, tadi ini yang penting gitu. Jadi gina ya. Nah, jadi pilih dulu apa tadi yang besarnya, perbandingannya, cari yang angka besarnya ya. Kalau ragu-ragu, tapi sejauh ini kalau ininya tipis-tipis ya bolehlah dicari. Tapi kalau dengan yang begini kejauhan ya. Oke. Sudah cukup kayaknya ya. Kita istirahat dulu. Kalian udah banyak tadi matematikanya, ini tinggal dicari aja. Sedikit lagi. Jawabannya aja ini apa? 4 lilin, ini 80% gitu ya. Jadi cek, cross check lagi. Kayak 4 lilin 80. Sudah ya. Oke. Selamat istirahat. Udah ini yang terakhir. Tadi sudah lumayan banyak belajarnya dengan PM ya. Semoga ada yang hal-hal yang kecil yang lupa bisa ingat lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.